sore, selamat pagi di Belanda, selamat sore di Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bisa memandu acara kita workshop Sustainable Development Goals di sesi kedua satu lanjutan dari sesi yang pertama tadi. Dan kita akan membahas tentang biogas rumah. Saya merasa bangga dapat memandu acara ini bersama para panitia yang juga bekerja keras di belakang layar dan bersama para panelis yang akan saya perkenalkan berikut ini. Topik kita adalah biogas rumah yang akan dibawakan oleh dua panelis. Yang pertama adalah Mbak Habibatur Romzini. Kalau bisa di-share biodatanya. Panelis kita yang pertama adalah Mbak Bibah Habibatur Romzini. Mbak Bibah adalah ibu dari dua orang anak yang sekarang berdomisili di Depok. Mbak Bibah adalah dari Yayasan Rumah Energi sebagai program manager program biru mulai dari tahun ini. Walaupun hanya dari tahun ini, Mbak Bibah sebenarnya sudah lama sekali dari awal bekerja di Yayasan Rumah Energi di program biru sebagai database officer. Mbak Bibah punya latar belakang akademik di STMIK, lulusan Sarjana Informasi tahun 2007. Senang sekali bisa bersama Mbak Bibah pada sore hari ini. Selamat datang. Dan panelis kita yang kedua adalah Mbak Benua Antartika. Mbak Benua adalah petani peternak sapi perah dari Kediri dan anggota KUD Kertajaya Kediri. Mbak Benua memiliki latar belakang studi peternakan di Universitas Brawijaya Malang. Selamat datang Mbak Benua. Senang sekali bisa berada di sini bersama Mbak Benua, Mbak Bibah, dan juga para peserta workshop. Saya harapkan kita bisa bersama-sama aktif. Dengan mengucap syukur, saya persilahkan sekarang Mbak Bibah untuk memulai paparannya tentang biogas rumah. Silakan Mbak Bibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Nufik Neso Indonesia, Ikatan Alumni ITB, Asosiasi Intelektual dan Profesional Indonesia, tim SDG ITB, serta Ikatan Keluarga dan Alumni Netherlands, selaku penyelenggara workshop yang sangat keren ini dan memberikan kesempatan kepada kami Yayasan Rumah Energi untuk bisa berbagi. Mungkin bisa dibantu untuk paparan dari saya, tim panitia. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari Yayasan Rumah Energi memiliki tagline Give People Power dengan tujuan agar kami bisa memberikan kekuatan kepada masyarakat melalui program-program kami. Next. Berikut merupakan jejak program kami di 14 provinsi dengan berbagai program dengan jumlah unit biodigester yang telah terbangun dalam program biru sebanyak 25.545 unit per 30 Juni tahun 2021 dengan penerima manfaat lebih dari 120.000 orang. Juga ada mitra-mitra lokal kami sebanyak 153 organisasi yang selama ini kami engage untuk menjadi mitra pembangun biodigester. Juga ada tukang-tukang yang kami latih, kemudian juga para petani dan peternak yang merupakan beneficiaries kami yang kami latih. Next. Kontribusi kami menuju pemulihan ekonomi nasional yaitu yang pertama ekonomi sirkular, di mana dari program-program seperti biogas rumah dengan pemanfaatan limbah organik dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG dan kayu bakar, sehingga tercipta kemandirian energi. Juga pemanfaatan bioslurry untuk pengembangan bisnis pertanian, dan dari ekonomi sirkular tersebut kemudian penciptaan lapangan kerja dengan melatih mitra-mitra lokal sebagai tim ahli pembangun biodigester.
Juga ekonomi hijau dengan kontribusi dari program biru terhadap penurunan emisi dan peningkatan ekonomi masyarakat. Next. Ini merupakan 3 portofolio besar kami. Yang pertama yaitu energi terbarukan dengan beberapa program seperti pengembangan biodigester di Indonesia. Kemudian yang kedua, inkubasi kewirausahaan, di mana salah satu di antaranya yaitu program Pro Women pada tahun 2019, di mana kami mendampingi 47 perempuan pengusaha di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan berbagai pelatihan terkait pemasaran, pengembangan usaha, pencatatan keuangan, sampai teknik fotografi sederhana. Kemudian portofolio yang ketiga yaitu ketahanan pangan, dengan pemanfaatan bioslurry yang merupakan ampas dari biogas yang bernilai tinggi. Juga yang salah satu program terbaru kami yaitu di Lampung dengan peningkatan kapasitas bisnis petani dari Cocoa Life dalam pemanfaatan bioslurry. Oke, next. Masuk pada program terbesar kami, yaitu program Biogas Rumah. Ini merupakan program multi-stakeholder yang diinisiasi oleh NGO dari Belanda, yaitu HIVOS pada tahun 2009. Bekerja sama dengan Kementerian ISDM, Dirjen EDTKE, yang kemudian pada tahun 2012, Yayasan Rumah Energi hadir sebagai implementer program biru hingga saat ini. Misi dari program biru sendiri yaitu untuk menyediakan energi terbarukan yaitu biogas rumah kepada masyarakat di tingkat tapak menuju penerapan ekonomi sirkular serta ketahanan energi dan pangan. Next. Bagaimana sih biogas itu bekerja? Jadi biogas merupakan salah satu energi terbarukan dengan pemanfaatan limbah organik dari mulai kotoran ternak, kotoran manusia, hingga sampah dapur. Difermentasi secara anaerobik sehingga menjadi sumber energi memasak yang sehari-hari. Selain untuk memasak, biogas juga digunakan untuk penerangan di dapur dan kandang. Next. Apa saja sih yang menjadi feedstock dari biogas? Yang pertama ada kotoran hewan, kemudian bisa juga limbah tahu ataupun tempe, kemudian feses manusia, terus ada juga enceng gondok. Ini ada beberapa biogas kami yang di Jawa Tengah dengan feedstock enceng gondok. Kemudian sampah dapur, lalu juga bisa silase jagung, padi ataupun gandum, serta limbah rumah potong hewan. Oke, next. Apa ya manfaat dari biogas itu sendiri? Yang pertama pastinya sumber energi yang bersih karena tidak mengandung fossil fuel. Yang kedua, pemanfaatannya luas, bisa untuk memasak, penerangan, bahkan pengganti listrik seperti di desa binaan kami di Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga, menghasilkan pupuk organik yang bernilai tinggi, yaitu bioslurry. Beberapa testimoni dari user kami mengenai manfaat dari bioslurry akan diuraikan pada slide selanjutnya. Yang keempat, tentunya karena kotoran itu dimanfaatkan sebagai feedstock, sehingga menjadi solusi dalam mengatasi limbah untuk lingkungan yang lebih bersih. Oke, next. Dalam program biru ada beberapa teknologi yang kami gunakan. Yang pertama yaitu biodigester tipe kubah beton. Tipe ini sudah ber-SNI 7826 tahun 2012. Tipe ini merupakan tipe yang terbanyak yang kami bangun, diadopsi dari desain biodigester di Nepal. Dipilih karena ketahanannya mencapai 20 tahun bahkan lebih, dan juga dipilih karena memang sesuai dengan iklim di Indonesia. Kemudian yang kedua, biomiru atau biogas mini rumahan. Ini menggunakan toran air sebagai tangki pencerna. Kami desain pada tahun 2019 sebagai solusi pengembangan biodigester untuk masyarakat dengan lahan sempit dan feedstock yang terbatas. Yang ketiga, prefabrikasi biogas dengan raw material dari fiberglass.
Piloting prefabrikasi biogas ini kami lakukan di awal tahun 2021 dengan tujuan menyediakan biodigester yang mudah dan cepat untuk diinstal. Lalu yang keempat ada Smart Biogas Remote Sensor. Piloting sensor ini juga dilakukan di awal tahun 2021 dengan tujuan agar bisa memonitor keberfungsian dari biogas yang terpasang dengan teknologi solar sebagai daya dari sensor dan teknologi chip yang memungkinkan sensor ini bisa mengirim data ke cloud. Namun sayangnya sensor ini harus kami impor dari India sehingga biaya pengadaannya juga cukup besar. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya mengajak para akademisi dan intelektual yang pastinya keren-keren dan hebat-hebat untuk bisa menciptakan sensor biogas karyaan Indonesia. Next. Ada 5 kontribusi program biru terhadap Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu untuk SDG 1 mengurangi kemiskinan, SDG 2 mengakhiri kelaparan, kemudian SDG 5 kesetaraan gender, SDG 7 energi bersih dan terjangkau, serta SDG 13 penanganan perubahan iklim. Next. Dalam SDG 1, yaitu menghapus kemiskinan, kami mengukur beberapa hal dari data Biogas User Survey yang memang setiap tahunnya dilakukan oleh program biru. Dan berikut adalah hasil dari data BUS atau Biogas User Survey pada tahun 2020. Yang pertama, penghematan pembelian energi memasak dari LPG dan kayu bakar dengan rata-rata penghematan sebesar Rp50.602 per bulan. Angka tersebut merupakan angka rata-rata dari jumlah responden yang kami survei. Bahkan kami menemukan ada user kami atau penerima manfaat kami yang bisa menghemat hingga Rp190.000 per bulannya. Kemudian yang kedua, dalam BUS 2020 juga mencatat bahwa ada 75% dari user kami yang mengatakan setelah membangun biogas, kondisi rumah tangga mereka menjadi lebih baik. Ada yang memperbaiki dapur, bahkan menambah jumlah ternak. Kemudian yang ketiga, penambahan pendapatan dari penjualan bioslurry atau ampas biogas mencapai Rp2.100.000 per bulannya. Dan yang keempat pastinya pembukaan lapangan pekerjaan. Next. Pada SDG 2 mengakhiri kelaparan, ini merupakan impact dari penggunaan bioslurry di pertanian. Dari data BUS 2020 didapat bahwa peningkatan hasil pertanian bisa mencapai 45%, dan ini pastinya relate juga pada SDG 1. Jika hasil pertanian tersebut dijual, maka pendapatan user atau petani pun bertambah. Kemudian sebanyak 94% user yang telah menggunakan bioslurry ke pertanian menyatakan bahwa dengan bioslurry kondisi tanah pertanian menjadi lebih gempur dan subur, sehingga hasil pertanian juga menjadi lebih baik. Hal ini diyakini oleh 89% user kami. Tak hanya lebih baik, tapi juga hasil pertanian juga jadi lebih tahan terhadap hama dan kekeringan. Next. Program biru ini didesain agar para wanita atau para perempuan bisa mendapatkan akses yang lebih mudah dalam memasak. Pada tahun 2012, lembaga WOCAN atau Women Organizing of Change in Agriculture and Natural Resource Management melakukan penelitian terhadap beneficiaries perempuan di Lombok dan Jawa Timur. Hasilnya didapat bahwa setelah memiliki biodigester, para user perempuan memiliki time saving hingga 1 jam, dan time saving tersebut dapat mereka pergunakan untuk kegiatan penambahan pendapatan. Seperti halnya, karena ini yang di Lombok itu banyak para user kami yang merupakan penenun, maka 1 jam tersebut sangat berarti bagi mereka untuk menambah waktu untuk menenun. Kemudian
pada hasil BUS 2020 sebanyak 81,69% pengguna biogas perempuan menyatakan bahwa mereka memiliki alokasi waktu yang lebih baik dan 73% diantaranya mereka pergunakan untuk menemani anak-anak belajar. Dengan biogas juga para pengguna perempuan merasa lebih aman karena tidak perlu khawatir akan meledak. Dan satu lagi nilai plus dari biogas yaitu berkurangnya masalah kesehatan yang harus dihadapi perempuan saat memasak, seperti mata merah, infeksi mata, dan batuk dari penggunaan kayu bakar. Next. Dalam capaian SDG 7, yaitu energi bersih dan terjangkau, program biru telah berkontribusi lebih dari 50% dari capaian biogas nasional, yaitu sebanyak 25.545 unit pada bulan Juni tahun 2021. Pada SDG 13 mengenai penanganan perubahan iklim, program biru telah mengurangi emisi sebanyak 370.000 CO2 dari biodigester yang dibangun sejak tahun 2009. Karena biodigester pada program biru dapat mengurangi emisi sebanyak 2,5 ton CO2 ekuivalen per unit per tahunnya. Perhitungan tersebut berdasarkan monitoring report karbon yang telah diverifikasi oleh Gold Standard. Kemudian pembelajaran atau tantangan dari program biru dari segi teknologi dan operasional. Yang pertama, teknologi yang terjangkau dan inovatif, di mana biodigester dengan tipe fixed dome itu harga biogasnya yang terus meningkat disebabkan oleh tingkat inflasi yang mempengaruhi harga material dan tenaga kerja. Maka dari itu sampai dengan saat ini kami juga masih terus mengembangkan dan melakukan penelitian affordable biogas yang lebih terjangkau untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, minimnya kebijakan pengelolaan limbah peternak, di mana beberapa pemerintah daerah sebenarnya telah menerapkan kebijakan pengelolaan limbah atau sampah. Namun penegakan dan insentif bagi petani itu masih minim. Kemudian ada tantangan logistik, di mana harga biogas itu lebih mahal jika tidak ada tukang lokal, karena harus mendatangkan mitra pembangun dari daerah lain. Selanjutnya mengenai pasar bioslurry yang belum dimanfaatkan, sehingga IRE juga sampai dengan saat ini terus memperluas kerjasama dengan lebih banyak sektor swasta dan koperasi di bidang pertanian dan peternakan untuk membuka akses pasar bioslurry yang lebih luas. Selanjutnya terkait rasa kepemilikan. Dalam hasil data analitik, IRE menemukan bahwa model pembiayaan dengan setidaknya 30% swadaya dibiayai oleh kontribusi dari penerima manfaat itu lebih efektif untuk keberlanjutan dari biogas itu sendiri. Dan yang terakhir pembelajarannya yaitu koperasi sebagai market driver biogas. Karena koperasi ini memiliki pasar dan pelaku biogas dan juga memiliki sumber daya keuangan yang namun memang cukup riskan pada resiko. Next. Terkait donor, ini merupakan program dan para pendukung program kami dari donor dan mitra, dari mulai di pusat Kementerian ISDM, Kementerian Sosial, para pemerintah daerah, kemudian juga ada donor-donor yang mendukung program-program kami, serta mitra-mitra yang sampai dengan saat ini juga mendukung kami dalam pengembangan program. Lanjut, next. Dan ini merupakan beberapa testimoni dari para penerima manfaat program kami. Yang pertama, Ibu Maimunah, ini merupakan salah satu peserta program Pro Women yang kami inkubasi di tahun 2019. Kemudian ini ada Pak Kasijan di wilayah Banggai, Sulawesi Tengah. Dan juga ada Ibu Normah yang merupakan penjual keripik pisang yang dia menggunakan biogas untuk menggoreng keripik pisang yang ia jual. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.
dilanjutkan dengan Mbak Benua Antar penerima manfaat dari program biru. Silakan Mbak Benua. Terima kasih Mbak Biba untuk waktunya. Ya, saya ingin menceritakan sebagian share tentang bagaimana kami sebagai peternak sapi perah yang sudah masuk dalam program biru. Jadi di sini kami di bawah naungan KUD Kertajaya. Di sini kami juga bermitra dengan Nestle karena di bawah naungan Nestle. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan next. Jadi untuk kebutuhan sapi perah, saya ingin men-share sedikit tentang kebutuhan sapi perah. Jadi memang sapi perah basicnya ada 4 kebutuhannya. Yang pertama yaitu udara, yang kedua air, hijauan, dan konsentrat. Yang mana di sini limbah itu sangat mengganggu. Jadi persoalan yang besar bagi kami peternak sapi perah. Yang pertama yaitu untuk udara sendiri. Jadi udara itu apabila terlalu limbah-limbah kotoran sapi perah itu tidak ditangani dengan baik, maka udara itu tidak baik untuk kondisi sapi, karena sapi bisa mengalami kembung, karena gas metannya itu dapat meracuni sapi sendiri, karena sapi kan diikat di situ, dia tidur di situ, dia makan di situ, maka perlu penanganan yang baik. Lalu untuk air sendiri, sapi perah sangat membutuhkan air, karena untuk per ekor sapi perah dia membutuhkan air sebanyak 130 sampai 150 liter per hari untuk minum saja per 1 ekor. Maka di sini kami pun merasa sangat membutuhkan bagaimana menangani limbah kotoran ini agar tidak mencemari sumber air, baik sumber air di dalam tanah maupun sumber air yang dari sungai. Lalu yang ketiga yaitu hijauan, karena di sini kami sangat diuntungkan sekali dengan adanya biogas, karena kami dapat bioslurinya itu untuk pemupukan hijauan. Jadi hijauan-hijauan kami pun bisa dipupuk dengan baik dan kembali lagi ke sapi. Dan yang keempat, konsentrat. Kalau konsentrat ini kami sangat membutuhkan untuk sapi perah, karena sapi perah kan memproduksi susu. Jadi itu seperti kayak dia boosternya gitu, untuk booster kondisi sapinya. Tapi konsentrat sendiri ini tidak ada hubungannya juga dengan biogas. Jadi yang sangat-sangat berpengaruh dengan adanya biodigester yaitu udara, air, dan hijauan. Karena udara sekarang lebih bersih, karena tidak ada polusi lagi, karena kan limbah kotorannya sudah langsung masuk ke digester. Jadi di itu ada kandang saya dengan kuota 20 ekor, saya menggunakan biodigester kembar yang masing-masing 12 meter kubik. Terus air sekarang pun juga terjaga kebersihannya, karena kan kami mengusahakan bagaimana limbah itu tidak masuk ke dalam tanah. Andai pun harus di dalam tanah, dia kan tidak terlalu banyak, karena sapi perah sendiri menghasilkan feses sekitar 20 sampai 30 kilo per harinya. Jadi kan bagaimana kami harus mengelola feses sebanyak itu. Lalu hijauan sekarang juga karena susah sekali untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Jadi dengan adanya bioslur itu sangat membantu sekali untuk kami. Karena saya juga punya usaha keluarga di bidang lahan rumput, jadi penjual fodder trading. Jadi kami menggunakan biosluri untuk meremajakan tanah dan memupuk 5-6 hektar lahan kami. Next. Jadi untuk pemanfaatan limbah kotoran sapi perah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi untuk yang di foto sebelah kiri itu menggunakan biodigester di kandang satunya lagi itu sebesar 8 meter kubik. Jadi memang di peternak kami yang biasa dipakai yaitu 6-8 meter kubik, yang mana itu bisa untuk satu rumah tangga. Jadi satu rumah tangga itu isinya sekitar 4-5 orang. Jadi di sini kenapa kok biogas sendiri sangat membantu gitu, karena di sapi perah kami menggunakan banyak sekali air panas.
Jadi tidak hanya untuk memasak, karena sebelum melakukan pemerahan kami juga harus memakai air panas, untuk mencuci mesin perah kami juga harus menggunakan air panas, untuk memberi minum pedet, untuk susunya yang berliter-liter juga menggunakan air panas. Maka dengan pemanfaatan limbah kotoran sapi ini menjadi biogas itu sangat meminimalisir gitu pengeluaran kami untuk gas LPG. Dan yang pasti ibu-ibu yang biasanya mencari kayu bakar, itu mereka pun juga bisa mencari rumput. Jadi tidak melulu harus cari rumput, lalu cari kayu bakar, karena sudah ada biogas gitu. Dan yang pasti ibu-ibu juga tidak bingung. Kan biasanya kalau ibu-ibu itu takut untuk masang ganti tabung gas, kan takut meledak, yang tidak kuat harus mengangkat, apalagi yang 12 kilo. Jadi dengan adanya biodigester, adanya biogas, ini sangat membantu meringankan pekerjaan ibu-ibu, karena bagaimanapun di dalam lingkup peternak sapi perah, ibu-ibu sangat berpengaruh gitu, karena bagaimanapun mereka juga banyak perannya, jadi sangat meringankan pekerjaan. Lalu untuk biosluri, untuk pertanian, kami sudah menyampaikan kami gunakan untuk rumput, jadi kami menggunakan rumput odot. Untuk tanaman pertanian sendiri di daerah kami menggunakan untuk durian, untuk manggis, untuk alpukat, itu menggunakan biosluri. Next. Nah, ini untuk biosluri untuk usaha rumput odot. Jadi di sini kami memang lahan kami yang banyak adalah lahan kopi, pertanian kopi, namun karena memang kurang menguntungkan bagi kami, maka di keluarga saya dirubah untuk menjadi pertanian rumput odot. Jadi memang di sini kami menjual, karena menjual rumput, karena kami ingin memastikan bahwa di peternak kami kecukupan hijauan ini tercukupi. Maka itu yang mengawali kami untuk melakukan penjualan rumput odot. Jadi kami menjualnya dengan sistem timbangan, jadi bukan bentelan apa untingan. Jadi kami ingin secara presisi bisa dilihat berapakah yang dihasilkan untuk pertumbuhannya rumput odot dengan menggunakan biosluri yang seperti ini, dan berapa pupuk yang kami beli yang bisa kami tekan dengan diganti dengan biosluri. Next. Terima kasih, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Bibah. Terima kasih Mbak Bibah dan Mbak Benua untuk paparan yang sangat menarik, baik dari program maupun dari beneficiary. Saya merasa ini bagus sekali karena kita di dalam workshop ini kita dapat dua perspektif ya, dari program dan dari yang menerima program, dan senang sekali untuk saya merasa ini media yang bagus gitu untuk juga para peserta untuk bisa langsung bertanya kepada baik program ataupun beneficiary, apapun yang bisa kita pelajari dari sini dan bisa kita lanjutkan. Jadi dengan ini kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Kita bisa lanjut dengan memulai diskusi. Saya lihat ada 2 pertanyaan dari peserta. Tapi kalau ada pertanyaan lain bisa langsung ditaruh di chat ya. Saya ingin mulai dengan mungkin kalau dari awalnya program biru ini sudah mapan ya, sudah, kalau saya lihat itu sudah lebih dari 12 tahun ya Mbak Bibah. Kira-kira bisa cerita nggak di awal, karena Mbak Bibah juga mulai ikut dari awal, relatif lebih dari, jadi sudah semacam bisa saya katakan ikut mendirikan ya, ikut andil dalam merintis program ini. Apa tantangannya di awal? Apakah yang menjadi bisa dipelajari untuk para pelaku yang mungkin mau memulai ya sekarang? Silakan Mbak Bibah. Terima kasih Mbak Sinar. Pertanyaannya, ya memang walaupun sebenarnya saya tidak ikut dari awal program biru itu didirikan, cuma kurang lebih memang saya mengetahui
bagaimana sepak terjang program ini sendiri. Untuk di wilayah Jawa sendiri kita memang relatif lebih mudah karena kita bekerja sama dengan koperasi-koperasi susu seperti di Jawa Barat, kemudian di Jawa Timur, ada juga di Jawa. Kalau misalnya Jawa Tengah itu lebih banyak pada peternak-peternak sapi pedaging ya. Tapi memang untuk koperasi-koperasi susu sendiri kami bekerja sama dengan koperasi susu. Mereka kami jadikan CPO atau Construction Partner Organization. Kami latih mereka, kemudian member-membernya atau anggota-anggota koperasi itu membangun biogas, dan ada kerjasama juga waktu itu dengan pihak Nestle. Memberikan zero loan interest gitu. Jadi sangat membantu sekali bagi para peternak yang mau membangun biogas untuk di Jawa Timur. Tantangannya untuk lebih daripada di luar Pulau Jawa ya. Kami mau mulai di luar Pulau Jawa itu di tahun 2010 di wilayah Bali, NTB, Sulawesi Selatan, dan NTT. Gitu. Kalau misalnya tantangan di NTT itu lebih pada harga yang tinggi, kemudian tanahnya juga bukan tanah yang seperti di wilayah Jawa, tapi lebih pada bebatuan ya. Jadi harga biogas di sana juga lebih tinggi. Kemudian kalau untuk di NTB dan Sulawesi Selatan, memang di awal itu pergerakan pembangunan biogas itu sangat kecil sekali sampai akhirnya kami bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Untuk di NTB kami di tahun 2012 ada kerjasama dengan pemerintah provinsi, di mana kan waktu itu punya program 1 juta sapi si pemerintah provinsi NTB. Mereka punya program itu, kemudian ber-MOU dengan HIVOS kali itu ya. Di tahun 2012 itu dengan HIVOS untuk menunjang program 1 juta sapi itu harus didampingi dengan program pembangunan biogas. Jadi ada ada cost sharing juga dari pihak pemerintah provinsi. Begitupun untuk yang di Sulawesi Selatan, sekitar beberapa tahun kami juga bekerja sama sampai dengan saat ini sih untuk pembangunan biogas. Gitu. Jadi memang dukungan dari pemerintah itu sangat berarti buat kami. Nah, terima kasih Mbak Bibah. Jadi ada kerjasama dengan pihak swasta dan juga pihak pemerintah ya. Ini menarik sekali bahwa memang ini contoh penerapan SDG yang baik, karena kita banyak juga mendengar kalau misalnya tata kelola tidak ikut gitu, itu tidak bisa maju dengan cepat gitu, jadi lambat. Mungkin untuk lebih zoom in kepada pendanaan ya. Jadi ada loan, jadi soft loan dari bank, dari pemberi. Apakah itu masih ada sekarang? Bagaimana kalau untuk praktikal, apa yang harus dilakukan oleh aplikan gitu untuk kalau misalnya mereka tertarik? Ya, karena yang tadi sempat saya sebutkan bahwa tantangan sampai dengan saat ini untuk biogas sendiri itu karena harganya semakin tahun itu semakin tinggi ya. Jadinya kami juga berusaha untuk pendekatan ke ke pihak-pihak yang bisa memberikan funding ataupun loan. Seperti contohnya di tahun ini kami mendorong beberapa koperasi untuk bisa mendapatkan pendanaan dari LPDB. Kemudian ada juga Rabobank Foundation. Kalau Rabobank Foundation sendiri sebenarnya dari tahun 2010 kita ada kerjasama. Jadi mereka memberikan loan kepada koperasi mitra kami. Untuk LPDB sendiri baru tahun ini
Jadi dengan soft loan itu sangat membantu mereka untuk bisa membangun biogas, begitu. Dan apakah ini sekarang masih terbatas untuk di 14 provinsi yang ikut, atau ada kemungkinan untuk provinsi-provinsi yang lain ikut, Mbak Biba? Ya, kami sebenarnya sangat terbuka ya. Tapi memang untuk provinsi lain yang memang belum ada tenaga pembangun biogas yang kami latih, memang itu tantangannya di awalannya. Seperti contohnya di tahun ini kita membangun, ada kerjasama dengan LTKR, itu untuk membangun di Gorontalo, karena di sana itu belum ada mitra pembangun, jadi kami mendatangkan mitra pembangun ke Gorontalo untuk membangun biogas sekaligus melatih melatih tukang-tukang lokal yang ada di sana, sehingga ketika program saat ini sudah selesai pembangunan sebanyak 8 unit di Gorontalo, itu sudah selesai, tapi ada transfer knowledge gitulah untuk para tukang di sana, sehingga kedepannya jika ada permintaan pembangunan biogas lagi, sudah ada tukang lokal yang bisa membangun biogas, seperti itu, Mbak. Jadi juga ada transfer, jadi tidak hanya dari pusat ke bawah, tapi nanti yang menerima dia bisa sustainable sendiri. Ya. Jadi memang terbuka untuk untuk pengembangan di provinsi lain, asalkan ada dukungan dari pemerintah daerahnya, begitu. Ya. Jadi ini ada pertanyaan juga dari Ibu Hestika Patoding. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk skala rumah tangga, teknologi dalam program biru itu sebaiknya biaya yang ekonomis menggunakan teknologi yang mana? Mungkin. Iya, kalau untuk yang ekonomis sebenarnya bisa pakai yang biomiru atau biogas mini rumahan. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan Ibu Hestika. Yang biomiru untuk biogas mini rumahan. Namun untuk biomiru sendiri ini kan skala kecil ya. Jadi kami desain untuk yang skala kecil, sekitar dengan minimal feedstock itu 10 kg seperti itu. Gitu. Itu bisa pakai limbah dapur. Itu yang paling ekonomis gitu. Cuma memang tantangannya adalah tidak semua mitra pembangun kami bisa membangun biomiru seperti itu. Jadi memang ini masih menjadi tantangan kami sih sebenarnya itu. Gitu. Terima kasih. Jadi apakah biomiru ini jadi tantangannya dari teknologinya sendiri ya, Mbak Biba? Apakah ini bisa ya, kalau untuk menzoom lagi di pertanyaan itu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan ini? Apakah dari partner pembelajaran dari partner atau dari penerima bisa ikut membantu? Ya, sebenarnya untuk pembelajaran kalau untuk biomiru ini sendiri kami bisa katakan ini cukup berhasil di wilayah NTB, karena memang untuk mitra pembangunnya yang harus benar-benar gigih, jadi sudah tahu bagaimana di mana celah kekurangannya seperti itu. Tapi bukan berarti di wilayah lain pun tidak ada. Di wilayah lain pun ini ada pembangunan biomiru, seperti di Jabodetabek pun kita ada tukang yang bisa membangun biomiru seperti itu. Begitu. Makanya sampai dengan saat ini juga kami masih terus melakukan yang namanya penelitian untuk biogas yang lebih affordable dan lebih mudah untuk diinstal seperti itu, Bu. Ya, karena mungkin ada juga yang ingin bikin di rumah saja begitu ya, Mbak Bibah, dari mungkin karena dia limbah rumah tangganya lumayan banyak, atau mungkin ya bisa ngumpulin sesama
tetangga gitu bikin satu pool, saya pikir itu mungkin di masa depan bisa dijajaki juga gitu, karena mungkin dari Mbak Benua, apakah berapa banyak gitu yang bisa kita dapat dari biogas gitu, misalnya kita di rumah tangga ingin mengumpulkan sampah dari tetangga, jadi kita mungkin se-RT bikin satu pool gitu untuk biomiru atau biogas rumah dari domestik, jadi dari sampah-sampah dapur dan mungkin sampah kebun yang kecil-kecil, tapi kalau digabung jadi banyak. Bisa cerita nggak Mbak, berapa banyak energi yang bisa kita dapat dari biogas rumah yang diproduksi? Kalau untuk sampah domestik sendiri kurang mengerti ya Mbak Sinar, karena kami kan hanya menggunakan memang dari kotoran sapi perah. Tapi saya rasa, jadi saya cerita tentang tetangga saya. Jadi tetangga saya itu juga pernah melihara sapi, tapi sekarang dia sapinya udah dijual, tapi biodigesternya masih ada. Ternyata dia hanya membutuhkan 2 kaleng cat yang kecil itu untuk mengisi biodigesternya tiap hari. Jadi sebenarnya tidak begitu banyak yang diperlukan. Dan itu kami menggunakan yang fixed dome, yang kubah beton, itu yang 6 meter kubik, jadi saya rasa tidak memerlukan banyak. Tapi yang menjadi perhatian memang apabila mau menggunakan sampah-sampah domestik, sampah-sampah rumah tangga, diharapkan tidak ada kandungan satu antibiotik yang terkandung di obat atau sabun, karena itu dapat mematikan bakteri-bakteri yang pembusukan. Jadi pada akhirnya, karena di sini sering di peternakan ayam, jadi terkadang pakannya itu kan mengandung antibiotik. Jadi pada saat dimasukkan, bakteri di dalam biodigester itu mati. Jadi harus menguras lagi, kita mulai dari awal lagi. Seperti itu. Jadi saya rasa untuk berapa banyaknya pun itu juga tidak terlalu banyak. Jadi kalau memang menginginkan sesuatu yang kolektif, itu bisa membuat tim yang besar. Jadi nanti satu RT nanti kan bisa disalurkan untuk rumah. Karena di saya sendiri untuk biogas 38 meter kubik itu untuk 3 rumah tangga, yang mana satu rumah tangga itu kami memasak untuk 15 orang, masih ada untuk memasak air untuk sapi. Jadi energinya cukup besar. Mungkin seperti itu Mbak Sinar. Ya, jadi itu juga jadi apakah Mbak Benua jadi sekarang untuk energi memasaknya dan untuk energi pemanas semuanya ada dari sumbernya dari biogas, tidak memakai sumber lain? Tidak, jadi semua pakai biogas. Bahkan ada di peternak lain yang kan memang kami ada pemanas air yang memang untuk biogas. Jadi langsung untuk kamar mandi pemanas airnya dari biogas, dan lampu petromak pada saat pemadaman kami juga menggunakan biogas. Tapi yang perlu diperhatikan apabila kita menggunakan pemanas yang dari biogas, diharapkan bahwa kerangka atapnya itu bukan besi, Pak Sinar, karena biogas sendiri ini bisa membuat berkarat gitu. Jadi kalau bisa itu kerangkanya dari kayu atau bagaimana, seperti itu. Ya, menarik sekali gitu. Kalau bisa tahu 1 meter kubik. Jadi kan tadi Mbak Benua bilang punya 38 meter kubik ya. Mungkin yang biomiru itu berapa gitu kapasitasnya, dan dari biomiru misalnya kita punya kecil nih ya 1 meter kubik. Kita bisa dapat gas untuk berapa lama, berapa banyak gitu apa yang kita bisa kerjain? Untuk biomiru 1 meter kubik ini bisa memasak untuk 30 menit, Mbak Sinar. Gitu. Sedangkan untuk yang 2 meter kubik ini setelah kami ukur juga bisa memasak sampai 1 jam gitu. Dan untuk yang 4 meter kubik, kalau 4 meter kubik ini kami lebih menyarankan untuk yang biogas fixed dome, karena antara biogas fixed dome ataupun kita pakai toren air yang biomiru tersebut harganya relatif sama. Jadi kami lebih menyarankan untuk ukuran 4 meter kubik itu pakai yang fixed dome. Itu bisa untuk memasak 3 jam sehari. Nah, terima kasih Mbak
Bibah, Mbak Benua. Sebentar, saya tadi belum bilang ya, tapi di akhir kita akan ada kuis. Jadi stay tune dan apa yang kita bahas nanti mungkin keluar di pertanyaannya dan kuisnya juga berhadiah. Jadi menarik ini. Saya ada pertanyaan lagi ini dari yang pertanyaan tadi pertanyaannya ke sejarah dan tantangan di awal. Ini pertanyaan dari Pak Dadang Mulyadi. Pak Dadang Mulyadi, pertanyaannya ada yang pertama tadi. Bagaimana untuk menjadi mitra biogas rumah sehingga menjadi suatu energi yang bermanfaat? Ya, untuk menjadi mitra biogas rumah, tadi saya sudah jawab di chat ya. Bapak bisa beremail ke saya sudah berikan emailnya di kolom chat. Oke, bisa langsung kontak ke Yayasan Rumah Energi ya. Dan ya, terima kasih. Apakah prospek biogas di masa depan? Juga pertanyaan yang menarik. Ya, prospek biogas di masa depan ini sebenarnya sangat besar ya. Berdasarkan dari visibility study yang dilakukan di tahun 2008, potensi secara teknologi untuk biogas ini sebenarnya di Indonesia sebanyak 1 juta unit biogas, sedangkan di Indonesia berdasarkan data dari Dirjen EBTKE untuk pembangunan biogas rumah ini baru mencapai kurang dari 50.000 unit. Jadi masih sangat besar sekali, Mbak, untuk potensinya. Gitu. Jadi memang ini perlu kerjasama dari berbagai pihak ya, dari perusahaan, dari pihak pemerintah juga, begitu. Oke, jadi ada 50.000 sekarang dan targetnya 1 juta. Wow. Bukan target sih, tapi potensi secara teknologi untuk di Indonesia, gitu. Ya. Tapi ada targetan nggak, Mbak? Untuk target sendiri dari pihak dari pemerintah Indonesia itu menargetkan 498 juta meter kubik, sedangkan sekarang itu saya agak lupa, saya harus buka dokumen dari Dirjen EBTKE. Kalau tidak salah itu belum mencapai 10%-nya. Ya. Jadi biogas ini sebenarnya ada dalam kerangka pemerintah juga untuk mencapai energi baru dan terbarukan di 2050 ya. Betul. Ya. Target sampai 2030 itu 498 kubik. Sampai dengan saat ini kita ya kalau tidak salah belum mencapai 10%-nya. Ya. Bisa cerita nggak Mbak Bibah untuk mencapai 498.000 itu apa yang akan pemerintah fasilitasi dan apa yang bisa difasilitasi oleh YRI, Yayasan Rumah Energi, supaya peserta mungkin bisa sebagai dapat input. Ya, selama dari tahun 2000, ya sebenarnya dari awal kan kita memang selalu intens ya komunikasi dengan Dirjen EBTKE yang memang berelasi langsung dengan untuk program biru ini. Nah, di tahun 2021 ini sebenarnya Dirjen EBTKE ini sedang membuat roadmap untuk pengembangan biogas di Indonesia. Gitu. Jadi roadmap ini memang untuk perencanaan ke depannya, strategi bagaimana supaya bisa mencapai target yang memang sudah ditetapkan seperti itu. Jadi tidak hanya biogas rumah tangga, tapi juga
biogas skala besar di di industri ya, seperti itu. Ya. Jadi kita harapkan di tahun-tahun, jadi akan ada eksponensial increase ini ya, kelihatannya Mbak dengan top yang baru, target untuk mencapai zero emission. Mungkin hanya akan lebih bagus. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari ya, ini ternyata banyak sekali yang tertarik dengan Biomiru ini, dari ada Mbak Isnainar Palu dan kembali dari Ibu Hestika Patoding. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut secara teknologi pembuatan Biomiru dan biayanya untuk memasang teknologi Biomiru kira-kira berapa? Ya, secara teknologi, secara teknis pembuatan Biomiru sendiri, seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya ini ada tantangan ya, tantangan untuk Biomiru. Walaupun memang sederhana, tapi ternyata tidak mudah untuk diinstal karena misalkan ada beberapa yang rusak dan itu sangat mempengaruhi kinerja dari biogas. Jadi tukang-tukang mitra tukang-tukang dari mitra pembangun kami pun yang mereka sudah expert di pembangunan biogas fixed dome pun masih ada yang kesulitan untuk pembangunan Biomiru ini. Mungkin terlihat secara sederhana, tapi masih perlu kegigihan dari si tukangnya sendiri, di bagian mana ada kebocoran dan seperti itu. Jadi memang agak ini sih, agak kritikal sih sebenarnya, agak menjadi tantangan sih gitu. Cuma memang tidak menutup kemungkinan memang untuk berkembang untuk Biomiru ini. Sekalian saja mungkin saya jawab untuk biayanya sendiri, kita kan paling kecil itu 1 meter kubik. Untuk 1 meter kubik ini sekitar 6 sampai 7 juta, tergantung dari harga toren di daerah ya, dan harga material di daerah. Gitu, ini untuk 1 meter kubik. Dan feedstocknya memang minimal itu adalah 10 kg untuk yang 1 meter kubik, dengan memasak sekitar 30 menit untuk waktu memasak. Ya, mungkin juga saya tanyakan kepada Mbak Benua. Jadi berarti kan ada suatu investasi yang harus dilakukan ya untuk kita bisa memasang sampai break even point gitu, sampai kita dapat keuntungan gitu. Kira-kira bisa cerita nggak berapa lama proses jadi dari investasi dulunya dari mana, terus berapa lama sehingga udah break even gitu. Silakan Mbak. Kalau untuk investasi biodigester-nya ya Mbak Sinar ya. Jadi memang kami, saya kan memasang sudah cukup lama gitu kan, sekitar hampir 10 tahun. Jadi memang untuk pertambahan harga materialnya memang cukup tinggi. Untuk sekarang harga biaya tukang itu juga cukup tinggi. Jadi kalau untuk break even point-nya, ya mungkin saya tidak bisa menghitung, tapi apabila kita harus menukarnya, karena memang kan untuk petani dan peternak, kita kan nggak mikir limbah ya udah dibuang aja. Tapi kalau kita mengkonversikan dengan uang, itu biasanya kan masyarakat lebih tertarik gitu kan. Jadi memang kalau untuk hitungan kasarnya, untuk per meter persegi itu harganya hampir 1 juta, itu tergantung dengan bagaimana keadaan tanahnya. Meskipun di satu daerah gini kan beda juga untuk biaya tukangnya, biaya penggalian. Jadi untuk yang 8 meter kubik itu biasanya sekitar 8 juta juga, 8 juta sekian. Itu tergantung untuk dari dom ke dapur itu membutuhkan pipa berapa. Mungkin itu yang bisa ini. Dan yang pasti karena kami juga tidak terlalu berat, karena kami bisa mengangsur di koperasi kalau untuk pembiayaan sendiri. Tapi jika untuk
keawetan, kita kan mengkonversikannya sekitar 30 tahun. Jadi 30 itu sendiri. Jadi bisa seperti itu. Jadi untuk 10 tahun ini tidak ada kebocoran yang berarti, mungkin hanya dari pipa-pipanya yang, karena kan saya harus menyalurkan jauh dari kandang ke rumah, mungkin hanya itu aja. Jadi memang yang penting bagaimana menjaga. Jadi kita memasukkan feedstocknya itu harus presisi, jadi takaran air dan feses atau itu bisa menjaga kelangsungannya. Ini jadi memang kalau investasi mungkin memang terasa berat, tapi kan kalau kita hitung, andai satu hari itu aku harus membeli gas LPG itu, kalau satu ini ya melon itu untuk berapa hari gitu kita konversikan. Kalau itu kita investasinya untuk 30 tahun itu kan bisa dihitung sendiri. Mungkin seperti itu Mbak Sinar. Ya. Jadi sebenarnya untuk biaya investasi Mbak Benua dapat bantuan dari KUD, tapi itu diangsur dengan soft loan gitu ya, Mbak Benua? Iya. Dan terkadang ada subsidi juga kapan hari dengan mitra Nestle. Jadi Nestle sendiri sangat memperhatikan sekali karena kan untuk peternak sapi perah itu kan berpengaruh juga di climate change gitu kan Mbak Sinar. Jadi bagaimana Nestle memfasilitasi kami agar mau menggunakan biogas dan memanfaatkan biosluri bukan malah dibuang ke sungai, karena kebanyakan juga kembali lagi saat sudah menjadi biosluri dibuang ke sungai juga. Jadi ada beberapa penawaran menarik dari Nestle. Jadi kalau kami mau melakukan ini, kami diberikan subsidi yang mana itu juga impact-nya pada kami juga. Jadi memang dengan kemitraan itu, karena kami kan peternak ya tidak munafik juga gitu. Kami kan tidak memperhatikan, orang di desa tidak memperhatikan apa itu climate change, nggak kerasa, itu juga tidak berpengaruh bagi saya. Saya hidup juga biasa-biasa aja. Tapi kalau kita konversinya ke uang, ke materi, itu pasti akan lebih tertarik lagi orang-orang. Mungkin seperti itu. Ya, ya. Jadi mungkin kalau boleh tanya nih ya, sudah lunas belum ansurannya gitu Mbak? Sudah lunas, Mbak. Jadi 10 tahun itu 8 juta lunas ya. Jadi lunas. Ya atau sebenarnya lebih awal lagi. Kalau 8 juta itu kan sebenarnya dengan beberapa subsidi. Jadi dari Indonesia dia beri subsidi gitu kan, dari koperasi kita diberi keringanan. Itu biasanya pengangsuran 2 tahun sudah lunas. Karena kan memang dari susu. Jadi kan kadang kami ada penawaran juga berjenjang dengan peternak, mau diangsur berapa kali, jadi seperti itu. Jadi terkadang ada yang peternak nggak mau, aku diangsur 2 kali aja gitu. Ada yang mungkin minta lebih murah juga bisa. Jadi memang bagaimana di pihak koperasi itu kayak menyediakan bagaimana agar semua itu mau menggunakan biogas, seperti itu. Iya, iya. Jadi secara finansial sebenarnya sesudah 2 tahun, Pak Benua cuma dapat gitu dari investasi ini ya. Jadi dari tahun 2 sampai tahun 30 nanti itu biayanya cuma biaya perawatan. Iya, dan ada gain dari biogas, dari biosluri, dan dari hijauan yang lebih subur, udara yang lebih bersih, air yang lebih bersih. Iya. Mantap, mantap. Terima kasih, Mbak. Pasti kan hubungan sama tetangga juga lebih baik, Mbak, karena tetangga tidak ada komplain dengan bau kotoran ternak kita. Mungkin seperti itu. Wow, jadi dampaknya sangat baik ya. Jadi secara dampak lagi ya, karena tadi juga Mbak Bibah cerita tentang mendukung 5 pilar sustainable development, saya tertarik juga dengan gender equality yang didukung. Mungkin dari Mbak Benua bisa ada input apa gitu yang didapat secara, ada nggak gender equality yang terdukung gitu dengan adanya biogas ini? Jadi memang untuk perempuan di peternakan sapi perah itu kan juga berpengaruh, Mbak. Kami juga harus di dapur, harus mengurus anak, kami juga harus di kandang. Kadang juga ibu-ibu yang memakai kayu bakar, karena kan mahal juga Mbak, kita kalau harus memasak air untuk ke kandang kan eman gitu kan, kalau harus pakai gas LPG, kami harus cari kayu bakar gitu kan. Jadi memang ribet sekali gitu loh, kami harus ke sana kemari gitu. Sedangkan bapak-bapak mungkin kalau cuma menjadi peternak
ya di kebun, pulang gitu, di kandang udah selesai gitu kan. Tapi kami harus melakukan pekerjaan yang sebegitu banyak gitu. Tapi dengan adanya biogas, jadi kami tidak harus mencari kayu bakar, membawa pulang. Kami bisa ini kan cari rumput. Kalau tidak harus cari rumput, kita juga bisa melakukan banyak hal gitu kan di rumah. Kami bisa memasak, kami bisa melakukan hal lain. Yang pasti ya lebih mudah gitu. Jadi memang tidak ada lagi asap-asap dari kayu bakar seperti yang sudah disampaikan di slide-nya Mbak Biba. Jadi memang peran perempuan di sapi perah itu sangat besar. Dengan adanya biogas pun kami ya sangat terbantu sekali gitu. Karena kan juga laki-laki nggak mungkin dong Mbak mikirin LPG-nya habis atau gimana, nuker gas LPG juga enggak kan. Yang pasti kan sangat terbantu sekali dengan adanya biogas ini untuk peternak perempuan. Ya, terima kasih ya sharingnya Mbak Benua. Bisa ditambahkan Mbak Biba mungkin dari tempat lain ada pengalaman? Ya, seperti yang tadi ada di paparan, kayak apa namanya, sama juga ya. Kalau misalnya sama halnya kalau misalnya para perempuan ini harus mencari kayu bakar, kayak di NTB para penenun pun mereka harus punya waktu untuk mengurus anak, menenun, kemudian cari kayu bakar. Tapi dengan adanya biogas, ya mereka bisa mendapatkan mereka bisa time saving sampai 1 jam. 1 jam untuk menenun itu pasti kan sangat berarti ya. Jadi bisa lebih banyak hasil tenunannya seperti itu. Untuk yang di NTB itu sih. Ya, ya menarik sekali dan senang karena ya gender equality memang isu yang besar juga ya di mana-mana dan juga di Indonesia. Karena peran perempuan sebenarnya sangat besar gitu untuk membuat rumah tangga bergulir gitu, mulai dari masak, urus anak kan, dan peran-peran yang bisa dimudahkan dengan biogas ini membuat taraf hidup kita sebagai perempuan jadi lebih naik. Sangat senang mendengarnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Agustiawan. Terima kasih buat pertanyaannya Pak Agustiawan. Kalau seandainya gas biomiru ini kita olah secara skala besar dan didapatkan gas, namun tidak disalurkan secara langsung dengan pipa ke rumah-rumah masyarakat, karena mengingat rumah-rumah yang jauh dari daerah biodigester-nya, apakah kita bisa bikin atau masukkan ke dalam tabung, seperti tabung gas 3 kilo, Mbak Biba? Mungkin ini maksudnya yang biru ya, biogas rumah yang tipe fixed dome ya. Karena kalau misalnya untuk yang biom itu kan yang mini rumahan yang kecil ya, yang pakai toren air. Karena itu kan gasnya palingan hanya setengah jam sampai 1 jam memasak. Kalau untuk biogas yang tipe fixed dome seperti yang dibangun di wilayahnya Mbak Benua ini, tadi kan memang kita biasanya menyalurkan pakai pipa-pipa, tapi kalau misalkan jauh mungkin ada kekhawatiran kalau misalnya pipanya pecah atau bocor ya. Nah, pertanyaannya apakah bisa dimasukkan ke dalam tabung seperti LPG? Ini berdasarkan sepengetahuan kami itu untuk teknologi memasukkan ke dalam tabung ini sendiri pun masih sangat mahal begitu. Setahu saya memang belum ada di untuk alatnya di Indonesia ini. Nah, tapi memang ada produsen biogas yang menyediakan balon biogas itu seperti PT Swan. Kemudian kita juga ada mitra yang pernah membuat plastik biogas, jadi gasnya itu bisa dimasukkan ke dalam plastik tersebut untuk mungkin dibawa ya gasnya. Namun biogas ini kan perlu yang namanya tekanan. Jadi kalau misalnya pakai ban atau pakai plastik itu untuk mendapatkan gas yang stabil itu perlu
mendapatkan tekanan seperti itu. Tapi ada case juga yang di Lampung ini dimasukkan ke dalam ban semacam ban mobil gitu loh. Jadi gasnya seperti itu. Seperti itu, Mbak Sinar. Iya, dari sisi kalau biasanya LPG kan pakai tabung metal gitu ya. Apakah keamanan dari biogas ini untuk kalau jadi follow up dari pertanyaan berikutnya, kalau memang ada ide bisa dimasukkan ke dalam balon atau plastik, itu bagaimana sisi keamanannya? Ya, karena kami juga belum pernah gitu kan. Tapi pada dasarnya gas dari biogas sendiri ini sangat aman gitu. Kalaupun di terjadi kebocoran untuk yang di rumah di instalasi rumah itu sangat bisa terlihat dari baunya gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk apakah aman dimasukkan ke dalam tabung, karena kita belum pernah melakukan itu. Jadi kami belum tahu, tapi pada dasarnya aman sih untuk dibangun di masyarakat seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Bibah. Mungkin pertanyaan yang lain lagi tentang dampak dari program biogas rumah ini sesudah 13 tahun. Dari indikator sosial ekonomi gitu, apakah dampak program ini sesudah 13 tahun di tempat yang sudah ada biogasnya? Silakan Mbak Bibah mungkin mulai. Ya, kalau dari segi sosial ekonomi pasti menambah itu ya, bisa menambah adanya penghematan, kemudian kondisi dari rumah tangga sendiri itu meningkat. Jadi ada beberapa case yang biasanya kalau misalnya pakai kayu bakar itu kan dapurnya pada hitamnya. Kemudian setelah adanya biogas, dapurnya bisa menjadi lebih bersih. Akhirnya si ibunya kepengen dapurnya bisa lebih cantik, akhirnya direnovasi dapurnya seperti itu. Terus juga dari penghematan itu ada juga yang ternaknya malah ditambah seperti itu. Itu dari segi sosial ekonomi. Mbak Benua mau menambahkan? Mungkin tidak banyak berbeda dengan yang Mbak Bibah sampaikan dari sosial ekonomi. Kan memang kalau saya sendiri untuk petani kan menghitungnya ya memang dari uang tadi kan Mbak Sinar. Jadi saving kita kalau nggak beli LPG itu kan seberapa banyak. Apalagi di saya kan ada 10 orang pekerja yang harus dimasakkan untuk setiap hari 2 kali makan. Jadi bisa terbayang seberapa banyaknya LPG nanti yang harus saya beli jika tidak menggunakan biogas. Jadi untuk yang disalurkan ke rumah-rumah, mereka hanya perlu membayar 20.000 per bulannya. Itu hanya untuk uang kas untuk pengganti pipanisasi saja. Jadi memang untuk savingnya ya, kita kan bisa banyak, itu 20.000 untuk per bulan itu kan dibanding dengan gas 3 kilo sudah berapa banyak gitu kan Mbak Sinar. Jadi untuk sosial ekonomi memang ya sangat besar jika kita menghitung. Tapi kalau memang untuk investasi awal memang ya terasa berat gitu kan. Ya. Bisa tahu berapa sih kalau satu tabung gas 3 kilo itu harganya dan bisa dipakai berapa lama? Biasanya kalau harus memasak untuk 15 orang itu mungkin ya hanya 2 hari 3 hari, apalagi kita harus masak air juga kan. Jadi di rumah saya itu ada 4 tungku kompor yang menggunakan biogas. Ada yang masak air di kandang. Jadi mungkin cuma 2 hari itu harganya mungkin sekarang 20.000. 20.000. Jadi 20.000 2 hari dibandingkan 20.000 1 bulan. Wow. Iya. Ya. Jadi kan sangat besar. Ya. Kalau terus itu dampak dari sosial ekonomi, dan kalau dampak dari sisi kesehatan misalnya, apakah kita jadi lebih sehat gitu dengan memakai biogas ini dibandingkan dengan bahan bakar dari yang lain?
Kalau sehat pasti lebih sehat, Mbak, karena kan kayu bakar itu pasti kan asapnya banyak gitu kan dia. Jadi sangat mengganggu untuk pernafasan, untuk mata. Apalagi kalau kayunya itu, kalau di sini hujan-hujan gini kayunya basah, Mbak. Jadi dia kebakar enggak, asapnya yang banyak. Jadi belum lagi ke rumah tetangga gitu kan, pasti udah dimarah-marahin tetangga gitu kan. Di samping itu kalau di luar persoalan biogasnya sendiri, yang pasti kita di kandang juga lebih sehat gitu kan. Lalat-lalat tidak begitu banyak pada saat kotoran itu kita masukkan ke dalam biodigester tuh. Dan selain kesehatan manusia, kesehatan ternak juga penting gitu. Jadi sapi yang kasus kembung karena keracunan gas metan yang dihasilkan dari kotoran itu juga minim sekali. Jadi untuk dampak kesehatan tuh besar, Mbak. Karena kan balik lagi nanti kalau kita sakit, duit lagi yang harus keluar gitu. Betul, setuju Mbak Benua. Jadi dari sisi ternak maupun manusia semuanya jadi lebih sehat. Secara global bagaimana ini kesehatan dunia, Mbak Biba, bisa komentar juga? Secara global ya, kalau berdasarkan data Biogas User Survey kami di tahun 2020, dari pengguna biogas perempuan yang kami survei bahwa ada pengurangan dari segi masalah kesehatan mereka. Misalnya untuk mata merah sebanyak 22% dari responden kami yang mengatakan bahwa mereka mengalami penurunan masalah kesehatan tersebut. Kemudian juga ada batuk gitu ya dari asap-asap juga menurun, infeksi mata juga seperti itu. Kayak misalnya batuk itu sekitar 18% gitu. Yang mengalami hal itu. Ya. Kalau dari sisi emisi karbonnya bagaimana, Mbak Biba? Ya, karena program biru ini juga sudah verifikasi Gold Standard, jadi memang berperan dalam pengurangan emisi sebanyak 2,5 ton CO2 equivalent per unit per tahunnya gitu. Jadi sampai dengan saat ini ya secara di total dari program biru sendiri sampai dengan update di 2019 ya di emisi yang berkurang itu sebanyak 370.000 CO2. Iya, CO2. Itu kontribusinya berapa persen dari kontribusi renewable energi yang lain kira-kira, Mbak Biba? Sayang sekali saya kurang tahu ya, Mbak, untuk yang kontribusi nasional ini sudah seberapa banyak. Ya nggak apa-apa, nanti kita cek ya. Ya, tapi ini menarik sekali bahwa kita ikut dengan biogas ini mengurangi emisi karbon dioksida dunia gitu. Jadi bukan cuma kesehatan kita sendiri secara lokal, tapi kita juga berkontribusi sama iklim secara global. Nah, terima kasih. Satu lagi dampak yang mungkin menarik juga untuk dibahas, karena pemakai biogas dalam skala besar ini kebanyakan petani peternak ya. Jadi apa dampaknya kalau kita dari indikator keberhasilan petani? Kira-kira kalau misalnya dari Mbak Benua dulu, dibandingkan dengan sebelum memakai, ya, jadi saya mau tanya, sebelum pemakaian dan sampai sekarang, apakah bisa dilihat kemajuan apa dari sisi bisnis yang Mbak Benua dan keluarga atau di KUD bisa paparkan di sini? Jadi untuk dari segi bisnis sendiri, saya juga kurang tahu kalau sebelumnya itu bagaimana. Karena kami berani untuk mengembangkan bisnis di pertanian itu karena memang ada biosluri, Mbak Sinar. Karena kami bisa kita ketahui bahwa untuk mendapatkan pupuk subsidi sekarang sangat susah gitu. Kalau kita nggak punya kartu tani itu juga kita tidak bisa dapat pupuk. Terkadang juga ada keterlambatan pengiriman pupuk. Jadi kan rumput itu kita potong itu kan 3 bulan sekali, Mbak Sinar. Jadi kalau tidak segera kita kasih pupuk itu nanti bisa pertumbuhannya ya kecil-kecil, terus pendek. Apalagi kalau tanahnya juga nggak bagus, otomatis nutrisi yang diserap
rumput juga nggak bagus, sapinya pun juga dapat pakan yang tidak bagus. Jadi memang untuk penekanan biaya, mungkin penekanan biaya itu saya juga lupa, tapi sempat dibahas juga oleh Yayasan Rumah Energi untuk Bapak saya dalam usaha lahan rumput itu lumayan banyak gitu, Mbak Sinar. Jadi kami tidak membutuhkan begitu banyak pupuk. Apalagi di sini kami juga ada lahan sewa yang berasal dari bekas lahan tebu. Jadi itu kan kami harus mengolah lagi, meremajakan tanahnya lagi dengan menggunakan biosluri. Jadi kalau before after-nya itu tidak ada, tapi kami berani untuk pengembangan karena ini loh ada pupuk yang gratis yang menyediakan sapi kita gitu. Dan kita kasih ke pakannya nanti juga ke sapi kita. Jadi kita mikirnya kan ini pupuk gratis gitu. Dan kita kan hanya untuk butuh tenaga kerja aja untuk ini. Jadi memang untuk kalau perkembangannya ya lumayan besar. Jadi kami berani per tahun untuk menambah lahan rumput lagi sekitar 1 hektar, Mbak Sinar. Jadi untuk kami menjual ke peternak lain, tidak hanya untuk peternakan kami sendiri. Karena dengan menggunakan biosluri. Jadi kemungkinan apabila nanti dibutuhkan biosluri yang lebih banyak, apabila nanti rencana ke depan berhasil di rencananya di KUD, kami ingin mengumpulkan dari beberapa peternak yang mau menjualkan biosluri untuk ke lahan hijauan. Jadi memang ada rantai lagi yang bisa ditemukan gitu. Ya, terima kasih Mbak Benua. Ini menarik sekali karena kan berarti kita sebenarnya dengan pemakaian ini jadi ada keberanian untuk ekspansi. Jadi sebenarnya itu pun sudah indikator yang sangat bagus gitu sebagai petani, kita tidak takut untuk berusaha gitu dan sebenarnya kita membuat ekonomi yang sirkular gitu dengan kita mengeluarkan limbah, tapi limbah itu kita pakai lagi dan limbah itu mengeluarkan produk yang kemudian mengeluarkan limbah dan kita pakai lagi. Wow. Terus jadi kalau saya lihat pemetaan dari Yayasan Rumah Energi tentang program bio ini mencakup provinsi 14 provinsi. Bagaimana dengan jadi tadi Mbak Biba juga cerita tentang Gorontalo yang lagi dibuat ya. Apabila ada tempat lain yang ingin ikutan, apakah Yayasan Rumah Energi terbuka untuk ke aplikasi atau itu approach-nya tetap top down gitu Mbak Biba? Ya, memang diharapkan yang pertama memang dukungan dari pihak pemerintah daerah sendiri ya. Seperti ya beberapa kali kami juga dapat undangan dari provinsi lain untuk mendampingi supaya bisa mengembangkan program biogas di wilayahnya mereka. Ya kami sangat terbuka sekali gitu, tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau misalkan memang ada dari pihak swasta juga ingin mungkin di bagian mereka ingin mendukung masyarakat di sekitar wilayah mereka untuk membangun biogas seperti itu. Begitu Mbak Isina. Ya, terima kasih ya Mbak Biba dan jadi karena kita punya masih waktu 8 menit lagi, mungkin saya ingin closing remarks dari Mbak Biba dan dari Mbak Benua. Apakah yang bisa kita take away dari sesi ini? Silakan Mbak Biba. Ya. Mungkin closing remarks dari saya, program biogas rumah ini pasti tidak akan bisa berjalan kalau misalnya kita hanya berjalan sendiri-sendiri, tidak ada dukungan mulai dari pemerintah daerahnya, mulai dari pendanaan ataupun dari masyarakatnya itu sendiri. Jadi memang secanggih apapun teknologinya, kalau misalnya tidak ada dukungan dari kita semua, pasti itu tidak akan berjalan.
Nah, jadi memang kita harus berangkul bersama-sama untuk mewujudkan supaya Indonesia juga bisa mencapai zero net emission di tahun 2050. Nah, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Bibah. Silakan Mbak Benua, closing remark. Kalau closing remark dari saya mungkin ya untuk teman-teman peternak dan petani, jadi untuk bisa menggunakan biogas agar tidak ada yang terbuang, jadi dan bisa untuk para peternak wanita, petani wanita itu bisa lebih tangguh di keadaan krisis iklim seperti ini. Jadi kita bagaimana kita tetap berkarya di peternakan dan pertanian, dan kita juga tetap bisa melakukan hal-hal yang lain yang lebih banyak. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mbak Benua untuk closing remark-nya. Ya, jadi takeaway yang sangat baik dari workshop ini. Saya dapat takeaway satu bahwa kita dari biogas rumah, dari pembuatan biogas mendukung 5 SDG, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kelaparan, kesetaraan gender, untuk mendapatkan energi yang bersih dan terjangkau, dan melakukan aksi untuk perubahan, menentang perubahan iklim. Jadi dan bahwa ini adalah contoh penerapan sustainable energy, penerapan teknologi yang berhasil untuk mendukung sustainable energy development di Indonesia. Mungkin salah satu yang sudah mapan dari awalnya 2009 sampai 12 tahun kemudian masih tetap bertahan dan akan ekspansi. Itu takeaway yang saya dapat. Dan ternyata untuk membuat untuk berinvestasi di biogas rumah itu bukan hal yang sangat tinggi tantangannya, tapi karena pemerintah dan juga pihak Yayasan Rumah Energi akan membantu untuk peserta yang berminat dan dalam menggunakan biogas, membuat investasi dan menggunakan biogas rumah. Oke, dengan akhir kuis, saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua partisipan dan untuk Mbak Bibah dan Mbak Benua yang sudah memberikan paparan yang sangat berguna buat kita semua. Saya bersyukur dan berharap sesi ini bisa menjadi manfaat buat kita semua dan bisa teruskan kepada network kita masing-masing. Terima kasih. Saya ucapkan selamat malam untuk Indonesia dan selamat siang untuk Belanda. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir minggu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Sina dan seluruh panitia. Terima kasih semuanya. Terima kasih.